Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, stambuk F551-19124, dan ada beberapa teman saya. Yang pertama ada Muhammad Fajar, F551-19050. Yang kedua ada Michael Fernando dengan stambuk F551-19121. Yang ketiga ada Rahmat Agung dengan stambuk F551-19129. Dan yang terakhir ada teman saya Aldi Muhaidin dengan stambuk F551-19058. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi yang dibuat menggunakan background worker yang di mana di dalamnya terdapat main thread dan slave thread. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Michael Fernando. Kepada Michael Fernando saya persilahkan. Yang pertama itu pengertian background worker. Background worker merupakan kelas yang dibuat untuk menjalankan instruksi-instruksi pada thread yang berbeda. Background worker dirancang untuk memudahkan dalam kebutuhan user interface seperti pada Windows Form maupun Windows Presentation atau yang disingkat WPF. Pada background worker terdapat beberapa event handler sehingga programmer dapat meletakkan baris kode ke dalam event handler tersebut sehingga mendapatkan output yang diinginkan. Sebagai contoh, background worker biasa digunakan untuk operasi-operasi yang memerlukan waktu relatif lama dan bisa juga mengkombinasikan dengan kontrol progress bar untuk mendapatkan progress bar dari operasi yang akan dilaksanakan. Karena operasi yang dijalankan menggunakan thread yang berbeda, maka user interface tidak akan freeze, sehingga kita masih memberikan instruksi lain melalui user interface ke dalam program. Sebagai contoh, pada saat kita menggunakan operasi yang telah berjalan, kita dapat melakukan pembatalan operasi dalam kurung cancel untuk menggunakan button yang telah kita sediakan. Selanjutnya pengertian thread. Thread adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan suatu tugas dalam kurung job. Pada satu waktu pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread sehingga programnya hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu. Dan hal ini disebut multi-reading. Ya, begitu penjelasan dari pengertian thread dan pengertian background worker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Michael Fernando. Untuk penjelasan codingan pada aplikasi ini, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Agung, dengan stambuk F551-19129. Kepada Rahmat Agung, saya persilahkan. Mana anunya, Wan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sedikit codingan dari namespace, latihan background worker, kemudian public partial class form 1.2 form, kemudian public form 1 initials komponen, private string, str nama, kemudian di bawahnya lagi private void setting list view. Kemudian di sini ada
list view sama dengan view-nya detail. Kemudian grad lines sama dengan true, full row select true. Kemudian di bawahnya kolom add buka kurung nomor 50 horizontal alignment, kemudian left tutup kurung. Kemudian di bawahnya lagi sama kolom add buka kurung nama 210 horizontal alignment left tutup kurung. Kemudian bawahnya lagi sama kolom add email 200 horizontal alignment left tutup kurung. Kemudian di bawahnya lagi kolom add nomor telepon 150 horizontal alignment left. Sedikit sekian penjelasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Agung. Selanjutnya, pada penjelasan codingan yang kedua, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini pada private void, pada form 1, itu terdapat button loading yang digunakan untuk, yang bisa diklik, terus pada ini if background worker 1 is busy, jika background worker 1 itu dinyatakan sibuk, maka itu betul. Terus selanjutnya ada list view pada items itu clear, terus background worker 1 dot run worker asyncs. Selanjutnya pada cage, codingan selanjutnya itu cage dalam kurung exception X. Di sini juga pada form 1 terdapat message box yang itu diperlihatkan. Message box.show. Selanjutnya pada private void background worker 1 itu background worker sama dengan sender as background worker. Line count sama dengan file read lines application startup pet data .txt count. Codingan selanjutnya yaitu info dalam kurung new method invoker dalam kurung delegates. Pada baris selanjutnya terdapat progress bar 1 dot maksimum sama dengan line count. Baik, begitu penjelasan singkat dari saya mengenai codingan yang kedua. Selanjutnya pada codingan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Aldi Muhaidin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan codingan selanjutnya, di mana itu sama dengan Ustream Reader, application startup paths plus data text. Nah, kemudian kita var i sama dengan 1. Kemudian ada while, perulangan while, yang dimana sr end of stream. Kemudian if atau jika worker cancellation pending. Kemudian ada cancel sama dengan true. Kemudian break. Kemudian lanjut ke codingan selanjutnya itu file and text sr red line split invoke dalam kurung method invoker direct. Kemudian untuk list itemnya kita isikan sini item nih sama dengan new list team I string. Kemudian untuk item subtem add line text dalam kurung
0, kemudian item substance add plain text 1, kemudian item substance add plain text 2, kemudian leafless items add item akan bertambah seterusnya begitu ya. Kemudian untuk kodian selanjutnya worker report progress I++, kemudian SR clause, kemudian get exception X, kemudian message box show X message. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya, yaitu kemudian ini di sini private void background worker 1 garis bawah progress change atau memulai progress. Kemudian di bawahnya ada label message.text sama dengan in progress. Muncul nanti ada teks in progress atau please wait. Kemudian di bawahnya progress bars dot value sama dengan i progress bar present text, akan muncul present text. Kemudian private void background worker 1 sama dengan garis bawah run worker complete atau run yang dijalankan itu complete. Di sini if-nya jika di cancel maka akan muncul label text yaitu cancel. Di sini else if-nya lagi jika error message akan muncul message error. Kemudian setelah itu label message.text sama dengan done atau selesai. Kemudian di bawahnya lagi private void atau button stop dot click underscore click. Di sini if background worker 1 worker support cancel, maka nanti ketika dipencet button cancel akan tercancel ketika kita meload data yang dari aplikasi tersebut yang dari database-nya. Kemudian di sini ada desainnya. Kita coba jalankan desainnya. Seperti ini tampilan aplikasinya. Kemudian jika di sini ada load data dengan stop load. Yang pertama kita pencet load data. Kemudian kita stop load. Nah, di sini telah selesai menload atau memanggil data yang berada dalam database. Di sini juga ada progress bar-nya. Ketika telah selesai atau telah full akan muncul pesan done seperti itu. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Nurul Fadila. Baiklah, terima kasih banyak penjelasannya. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuatan aplikasi menggunakan Blackslate. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.